melaporkan pada masyarakat apa yang sudah kita perbuat selama 4 tahun ini, karena memang ringan kain tapi belum boleh. Ya sih. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Tim Gabungan Metro Pusat razia kos dan hotel. Tim Gabungan Metro Pusat Polsek dan Satpol PP Metro merazia sejumlah rumah kos dan satu hotel pada Sabtu 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan razia itu berjumlah 51 personel yang terdiri dari 30 anggota Polsek Metro Pusat dan 21 anggota Satpol PP Metro. Camat Metro Pusat Yahya Rahmat mengatakan kegiatan razia dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia mengaku laporan masyarakat yang sering diterima terkait sejumlah rumah kos yang digunakan untuk tindakan asusila. Pada kesempatan yang sama, Kapolsek Metro Pusat AKP A Pancarudin menjelaskan ada 5 titik yang menjadi target razia malam itu. Untuk hasilnya, lanjut dia, gabungan tersebut mendapatkan 2 unit kendaraan bermotor yang belum bisa menunjukkan identitas kendaraannya, serta 1 pasangan belum menikah yang berada dalam satu kamar hotel di Hotel Idea. Kabid Penegak Perdap Satpol PP Yosep Nanutai menuturkan kegiatan razia itu untuk menjaring para pelanggar Perda nomor 9 tahun 2017 tentang ketentraman, kebersihan, dan keindahan. Yosep membeberkan pasangan bukan pasutri tersebut ialah pria berinisial Y, warga Bandar Lampung, dan temannya E, warga Kota Bumi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Yosep, keduanya terpaksa berada dalam satu kamar. Hal ini lantaran salah satunya sedang menunggu keluarga yang datang. Kabar selanjutnya, Pemprov Lampung tampilkan beragam produk pertanian di Pekan Raya Lampung. Pemprov Lampung ikut memeriahkan gelaran Pekan Raya Lampung 2023. Pemprov Lampung membuka anjungan dengan isi hasil pembangunan yang menonjolkan hasil program dari sektor pertanian di Lampung. Contohnya saja seperti padi, singkong, jagung, tebu, dan nanas, dan sejumlah hasil perkebunan lain. Ada kopi, pisang, dan hingga kakao. Diketahui Pemprov Lampung sangat konsen dalam pembangunan daerah di sektor pertanian. Hilirisasi produk pertanian menjadi konsen Pemprov Lampung, khususnya selama masa Kepala Daerah Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Selain produk hasil pertanian, secara luas Pemprov Lampung juga ikut memamerkan hasil kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Adapun hasil kerja yang dipamerkan merupakan capaian terhitung 4 tahun ke belakang atau tepatnya selama masa Gubernur Lampung diduduki oleh Arinal Junaidi. Kusnardi juga mengatakan hal-hal yang dipamerkan Pemprov Lampung itu juga sebagai sarana menghibur masyarakat. Masyarakat bisa mengunjungi stan-stan yang disediakan dalam anjungan Pemprov Lampung dalam Pekan Raya Lampung. intinya kita dari sisi kepemerintahan ya, jadi ini kita ingin melaporkan pada masyarakat apa yang sudah kita perbuat selama 4 tahun ini, karena memang selama masa Covid kan kita tidak melaksanakan ini kan, kegiatan PRL ini. Ini kebetulan kita sudah dicabut darurat kesehatan, dan tahun inilah kita bisa, kebetulan juga ini tahun terakhir dari periode pertama Pak Gubernur Arinal, termasuk juga DPRD. Jadi kita ingin sebagai pertanggungjawabannya kita laksanakan PRL ini. Samping itu juga PRL ini juga sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Sudah lama kan kita nggak melaksanakan Pekan Raya Lampung yang dulunya namanya Lampung Fair ya. Iya. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu masyarakat terhadap
hiburan kita yang ada di Provinsi Lampung dan yang sifatnya secara massal ya. Semua kita dalam jangka yang lumayan sekitar 2 mingguan. Tujuan lain juga kita ingin menghidupkan ekonomi di Lampung sesuai dengan janji kerja Pak Gubernur Lampung Kaya Festival. Ya, ini memperkenalkan apa yang diproduksi Lampung. Karena kita juga mengundang dari beberapa perwakilan di luar daerah Lampung. Tadi kita sudah sempat cek ke dalam, masing-masing OPD kita terjunkan ya Pak untuk pameran. Ya, pokoknya semua OPD, karena ini kan tahun terakhir lah. Damkar Mat Lampung Selatan padamkan 2 kebakaran lahan di Jati Agung dan Tanjung Bintang. Terjadi kebakaran lahan di 2 lokasi berbeda di Lampung Selatan. Kebakaran lahan pertama terjadi di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, lalu di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan M. Sefri Masdian melalui kabitnya, Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga tentang adanya kebakaran lahan di Desa Waihui. Mendapat laporan dari warga tentang adanya kebakaran lahan, pihaknya langsung meluncur ke lokasi. Ruli mengatakan petugas berangkat ke lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Ruli menjelaskan pihaknya mengerahkan 1 kendaraan pemadam dan 2 petugas untuk memadamkan api di lahan yang berada di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung tersebut. Anggota tiba sekitar pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira 1 jam kemudian. Ruli menyebut tidak ada korban jiwa akibat kebakaran lahan di Desa Waihui tersebut. Ia menduga sumber api berasal dari warga yang bakar sampah. Pelajar SMPN 15 kaget dapat hadiah umroh dari Bunda Eva Jalan Sehat Kapal Api. Laila Fitri Ramadhani mendapatkan hadiah umroh dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, setelah mendapatkan pertanyaan. Laila Fitri Ramadhani, pelajar SMP 15 Bandar Lampung, mengaku kaget ketika dipanggil untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Wali Kota Eva Duyana. Wali Kota Eva Duyana memberi pertanyaan kepadanya terkait sila keempat dari Pancasila. Saat ditanya untuk siapa hadiah tersebut, Laila belum memutuskan. Oke, tunjukin dong ini ya. Ini umroh ya? Iya. Tadi gimana, Dek? Seneng nggak, Dek? Bahagia, Om. Oh, ini undian apa? Pertanyaan. Pertanyaan. Tadi nyebutin apa? Nyebutin apa tuh? Kamu nyebutin apa tadi? Hah? Pancasila yang keempat. Oh, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Oh, apa siapa namanya? Laila Fitri Ramadhani. Apa? Laila Fitri Ramadhani. Oh, SMP berapa? SMP 15 Bandar Lampung. Oh, ini kamu mau umrohnya buat ayah apa buat ibu apa buat kamu ini? Oh, nggak tahu. Oh, seneng lah ya. Oh, oke, tunjukin dong. Kisah inspiratif Subakir tak patah arang meski separuh badan hilang. Di tengah kemarau dan cuaca panas yang berkepanjangan di sebagian besar wilayah Lampung, seorang pria di Gunung Sugi terlihat bersemangat mengutak-atik anyaman bambu. Hanya dari atas tempat tidurnya, ia tampak begitu fasih merakit anyaman bambu. Sosok itu adalah Subakir, warga Kampung Komering Putih, Gunung Sugi, Lampung Tengah. Sudah 30 tahun ia terbaring di ranjang karena separuh badannya diamputasi akibat jatuh dari pohon. Pria 50 tahun itu menceritakan, sebelumnya ia bekerja buruh panen singkong. Lalu pada tahun 1993, bahagia Subakir hilang dalam sekejap mata. Hari-hari setelah tragedi itu menjadi perjuangan panjang bagi Subakir. Separuh badannya pun harus diamputasi. Sang istri bahkan pergi meninggalkannya saat kedua kaki mesti diambil demi menyelamatkan hidupnya kala itu.
Ia mengalami kecelakaan kerja jatuh dari pohon yang membuatnya harus merelakan separuh badan hilang. Sejak kecelakaan, Subarkir hanya menghabiskan waktu di atas tempat tidurnya. Namun, hal tersebut tak membuat ia patah arang. Di tengah keterbatasan, Subakir mulai berkarya dengan membuat anyaman bambu untuk dijual. Di tengah kemarau Beralih ke kabar terakhir, DJ asal Metro Lampung siap tanding dalam kompetisi DJ internasional di Polandia. Muhammad Kevin Adam atau dikenal dengan nama DJ Kevin Adam asal Metro Lampung akan mengikuti kompetisi disc jockey atau DJ tingkat internasional di Polandia tahun 2023 ini. Pemuda kelahiran Metro 13 November 2001 itu berencana akan membawakan lagu etnik khas Indonesia pada kompetisi DJ tingkat internasional bertajuk IDA 2023 World DJ Championship di Polandia pada 1 Desember 2023 mendatang. Diperkirakan, lanjut Kevin, kompetisi DJ tingkat internasional itu akan dihadiri perwakilan DJ dari belasan negara. DJ Kevin Adam kemudian berbagi cerita kepada Tribun Lampung mengenai awal perjalanan terjun ke dunia disc jockey. Berawal dari keisangan tersebut, lanjut Kevin, dirinya kemudian mencoba menggeluti lebih dalam mengenai dunia DJ. Baginya, penampilan paling berkesan ialah saat pertama kali tampil pada perlombaan DJ tahun 2017 di Bandar Lampung. Alumni Metronom DJ School itu juga kini telah meraih berbagai penghargaan sebagai juara pada kompetisi DJ. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.